Aparat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan aktivitas ilegal industri kriminal lintas negara beromset puluhan miliar rupiah. Mereka bekerja sebagai mesin penipuan berkedok asmara lintas negara atau love scam. Lantas, apa itu love scam? Mengapa pelaku dengan mudah menjerat hati korban? Inilah rahasia gelap di balik industri emosi dalam garis batas. Ketika teknologi memperpendek jarak, penipuan justru menemukan ruangnya. Sebuah modus kejahatan baru menjelma. Dari balik layar telepon genggam, industri kriminal berbasis emosi yang kini memangsa korbannya hingga berbagai negara. Dari sebuah ruko inilah puluhan orang bekerja memanipulasi emosi manusia melalui sebuah aplikasi kencan daring asal Tiongkok. Tujuannya satu, membuat korban rela menghamburkan uang demi cinta palsu. Polisi mengungkap modusnya adalah love scamming atau penipuan bermodus asmara. Para pelaku membangun hubungan romantis dengan korban dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, hingga Australia. Setelah korban jatuh hati, pelaku meminta korban mentransfer uang dalam jumlah besar. Sebagai tindak lanjut dari interaksi tersebut, karyawan agen kemudian mengirimkan konten tertentu yang memuat foto atau video pornografi secara bertahap kepada user atau korban, yang dimana untuk bisa mengakses foto video tersebut, user atau korban harus mengirimkan gift dengan besaran tertentu. Otoritas Jasa Keuangan menyebut love scamming saat ini tengah menjadi kejahatan finansial digital yang marak terjadi, bahkan oleh sindikat global. Sepanjang tahun 2025, OJK telah menerima 3.494 aduan penipuan berkedok asmara. Angka ini mempertegas bahwa sindikat ini bukan kejahatan receh. Ini industri kriminal berbasis digital yang terorganisir. Namun mengapa kejahatan ini semakin merajalela? Sudahkah ada jerat hukum pasti bagi pelaku? Hukum yang mengatur secara pasal tersendiri tentang love scamming memang nggak ada ya dalam KUHP, tapi bisa dikaitkan dengan perbuatan curang mungkin ya di pasal 492 dan juga 407 kalau itu kemudian melibatkan ya adanya dugaan untuk memaksa seseorang mengeluarkan sejumlah uang ya, dan itu lebih kaitannya dengan pornografi, bahkan ancaman pidananya itu bisa 10 tahun ya, dan ini lumayan tinggi. Lantas mengapa jaring kejahatan ini begitu mudah menjerat korban? Benarkah karena celah paling rentan dari manusia adalah rasa kesepian dan pencarian kasih sayang? Karena dia sudah membaca si korbannya. Setelah dibaca, kemudian orang itu ketahuan kelemahannya. Jadi si pelaku nih seperti kayak psikolog juga, dia udah bisa melihat nih, orang ini kayaknya butuh kasih sayang, orang ini kayaknya perlu diperhatikan. Pada statement-statement tertentu kalau ada yang like atau ada yang komen, dia kelihatannya senang sekali, maka dia akan berikan perhatian-perhatian yang seperti yang diharapkan oleh orang ini. Jadi bisa kejadian ini tertipu karena yang satu kelihatannya membutuhkan perhatian khusus, yang satu dengan modusnya dia tahu kapan harus memperhatikan dengan cara bagaimana. Bukan sekali dua kali, polisi menangkap sindikat penipuan berkedok asmara ini.
Sejumlah ahli menilai penegakan hukum belum menyentuh akar persoalan. Yang tertangkap seringkali hanyalah pemain lapangan semata. Ini yang harus ditelusuri adalah dari mana funding kejahatan untuk melakukan ini, tidak hanya kemudian menangkap orangnya saja. Jangan-jangan yang ditangkap itu hanya ya orang-orang sebagai pelaksananya saja, ya yang sebenarnya big fish-nya malah nggak tersentuh nantinya, maka kejahatannya akan berulang kembali di kemudian hari. Karena bisa aja kan investor dari kejahatan itu dalam tanda petik bukan orang tersebut dan dia hanya pelaksana saja. Iya, Walaupun betul. hukum tetap akan diproses. Karena untuk bisa membuat kantor lebih dari satu dan juga memperkerjakan puluhan bahkan ratusan orang dan menggunakan teknologi informasi dengan alat-alat yang canggih, itu kan tentu nggak murah dan nggak mudah ya. Nah ini tentu harusnya yang diberantas itu sampai ke akar-akarnya adalah konseptor-konseptornya tadi, bahkan investor yang menanam uang yang mungkin ada digunakan untuk membangun struktur dari kejahatan itu. Karena kerap kali korban tak sadar bahwa mereka sedang menjadi target. Lantas, bagaimana publik belajar agar tak mudah terperangkap penipuan berkedok asmara? Pertama, kalau menurut saya harus hati-hati dengan apa yang di-upload. Nggak perlu validasi dari orang, karena kita kalau percaya diri, kita punya gambaran tentang diri kita, tahu kelebihan, tahu kelemahan, lalu bagus kita bisa punya self-esteem, harga diri yang baik, lalu kemudian punya keyakinan diri, insya Allah percaya diri. Jadi faktor dari luar nggak terlalu perlu mengusik diri kita. Jangan cari teman di dunia virtual, cari di dunia nyata. Anda nggak tambah pinter kalau dari dunia virtual mencari teman. Karena apa? Kemampuan untuk komunikasi, kemampuan kita untuk menghadapi orang yang mengkritik kita, itu lebih bisa kemudian jadi pelajaran kalau kita di dunia nyata daripada di dunia virtual. Kejahatan ini menantang kita menyelaraskan dunia digital dengan akal sehat. Love scam merubah rayuan menjadi senjata. Perhatian menjadi jebakan, bahkan kasih sayang menjadi mata uang. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus penipuan berkedok asmara di Indonesia.